Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dimana saja Anda berada, sahabat semua. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan banyak jobnya. Amin. Di sini ada TV Samsung Plasma dengan kerusakan gambar tidak keluar, dan kita perhatikan di bagian lampu indikator. Kita perhatikan ya. Ini masih tahap loading. Oke, seperti itu ya. Dia berkedip 2 kali dengan cepat. Oke, ini modelnya atau tipenya ya, PS43E 470. Oke pemirsa, ini sudah saya buka dan di sini tertera ada beberapa tegangan ya. Untuk tegangan VS di sini tertera 209 volt, dan untuk VA sini ya 58 volt dan VS 209, dan akan kita coba diukur di sini antara VA dan VS. Berapa volt yang keluar? Oke, seperti biasa prob hitam taruh di bodi ya. Nah, di situ ya. Kita akan coba ukur, kita hidupkan, kita tempelkan di bagian VA ini. Oke, di situ. Dan tidak ada sama sekali tegangan ya yang hadir di sini. Dan VS di sini juga tidak ada tegangan yang hadir. Biasanya ada tegangan hadir langsung turun dan ngedrop. Kita coba sekali lagi ya. Ini di VS sini, lalu kita hidupkan lagi. Oke, tidak hadir sama sekali ya. Dan VA di sini pun tidak ada sama sekali. Oke, kita cabut lagi. Kita coba dibuang, dilepas soket yang di bagian Y-main. Oke, kita coba hidupkan kembali. Oke, di sini pun tidak hadir juga ya. Kita lihat. Oke, sorry pemirsa, tadi ada yang copot di bagian yang jalur ke mainboard ya. Kita akan coba lagi. Oke, kita hidupkan TV-nya dan kita tempelkan lagi di bagian VA ini. Oke, memang tidak ada sama sekali ya pemirsa ya. Memang tidak ada sama sekali. Biasanya dia langsung naik seperti ini ya. Tapi ini tidak ada sama sekali tegangan di sini. Oke, lalu kita coba cabut bagian yang main ini, lalu kita hidupkan kembali. Apakah ada tegangan di sini?
Oke, di sini ada tapi turun ya. Tuh, lihat untuk VA-nya. Kita cabut lagi. Kita lihat di bagian VS di sini. Di bagian VS di sini ada juga tegangan, tapi dia turun kembali. Berarti protek. Oke, kita coba kembali ya sampai berapa volt di bagian VS ini. Kita hidupkan lagi. Oke, 211 ya, 211. Oke, berarti aman. Berarti aman. Akan saya coba cek di bagian Yemen. Kita copot dulu ya bagian Yemen. Oke, ini Yemennya akan kita copot dulu. Oke, ini Yemennya. Oke, di sini akan kita ukur atau cek bagian mana yang short. Kita cek dulu ya, mana yang short, bagian mana yang short. Apakah di bagian IGBT atau ada dioda yang bermasalah. Oke, ada ditemukan satu di sini ya, di transistor kecil ini. Ini ada dua, entah dua-duanya short, entah salah satunya yang short ya. Tidak ada yang short lagi. Oke, di sini ada satu lagi yang short. Jadi ada dua yang short ya. Oke, akan saya coba buka di bagian yang short ini. Oke, di sini udah jelas ya, setelah saya copot gulungan ini, dan di sini terdapat kapasitor yang pecah seperti ini. Tuh. Dan sudah jelas di IGBT sini rusak. Dan ini IGBT menggunakan, kita lihat, RJP 63K2 ya, udah jelas ini yang rusak tadi, RJP 63K2. Kita ukur dulu. Tuh, short. Dan yang satunya lagi nih, berapa nilainya? Ini 221 ya, 221, entah
1 kilo entah 2 kilo karena rusak. Kita carikan dulu RJP nya. Oke, tadi yang bagian sini sudah saya ganti ya, menggunakan FGD 4536, dan di sini RJP 63K2 ini sudah saya ganti, dan penggantinya di sini saya gunakan 30F 133 ya untuk FGD. Di sini 30F. Oke, kita di zoom aja ya. Oke, di sini kita balikan. Oke, 30F 133. Oke, di sini saya ganti yang FGD. Ini yang sebenarnya yang mati ya FGD ya 4536, tapi saya ganti gunakan 30F 133. Dan untuk yang RJP tadi saya ganti dengan nomor yang sama sini. Dan untuk kapasitor birunya ini saya gunakan 331, yang aslinya 221 ya. Ini yang rusaknya tadi. Ini yang rusak tadi, kita zoom lagi. Nih ya, FGD 4536 saya ganti 30F 133. Dan satu lagi ini 63 RJF 63K2, tapi sudah nggak kelihatan nomornya ya, yang pasti itu 63K2 RJF. Oke, lalu kita akan coba hidupkan. Oke, setelah saya coba masih juga protek ya, masih juga protek, dan ternyata masih ada kerusakan bagian dioda 10A400 ini. Kelihatan kalau diukur masih bagus. Ini ya diodanya. Kita ukur nih di sini. Oke, dia bocor ya, seharusnya posisi seperti ini kosong, dan ini posisi mengukur sebenarnya di sini ya 270, tapi di sini dibalik lagi ini ada nilainya 9, dan yang seharusnya seperti ini. Kalau dioda bolak-balik nggak bisa ya pemirsa ya. Jadi kita wajib melepas kalau mau servis dioda atau yang lainnya, enak wajib melepas ya, seperti ini ya. Oke, jadi di sini kerusakannya bertambah satu lagi, ada di dioda ya. Oke, kita coba langsung pasang. Oke, tadinya cuma satu, saya kasih dua karena beda di ampere ya. Ini yang saya pasang 5 ampere 2 kali, makanya dikasih 2. Sedangkan yang rusak tadi 10 ampere 400 volt. Dan di sini 5 ampere jadi 10 ampere. Makanya saya pasang 2. Sedangkan yang bawaannya 10 ampere ya. Oke, setelah saya cek semua sudah nggak ada lagi ya, sudah nggak ada. Di sini di GPT di sini pun sudah saya cek,
dan tidak ada lagi yang bermasalah. Kita akan coba pasang lagi di unitnya. Oke, sudah saya pasang semua. Kita coba di bagian VS dan VA. Kita ukur apakah kembali protek atau menurun tegangannya. Oke, seperti biasa untuk ground taruh di bagian bodi. Lalu kita hidupkan, kita letakkan probe merah di VA di sini ya. Ini biasa 58 volt. Kita colokan. Kita lihat. Oke, apakah turun? Oke, ternyata tidak turun lagi ya. Ternyata tenang. Dan kita coba cek di bagian VS di sini. VS 210, beda 1 volt, nggak apa-apa ya. Dan berarti sudah oke untuk TV-nya. Kita lihat di bagian dalam di sini sudah terlihat ya, berkedip-kedip tuh. Berarti sudah oke. Oke, kita tutup kembali. Mudah-mudahan awet. Pemain lawan ya? Iya benar. Oke, jika pertama kali juga saya mesti harus apresiasi buat timnas U23 kita karena sebenarnya mereka itu sudah melewati target ya. Ya. Karena sebelumnya kan awalnya tim ini targetkan untuk lolos fase grup oleh PSSI. Kemudian pelatih Sintayong membuat target